أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول ثم كل سؤول محمود وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أرواح أهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه وأتباعه أجمعين خصوصا مولانا وجدنا شيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام طيب والشيخ جمال قصر الأنور بن إسماعيل ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا ودوي الحقوق على أجمعين وصول وفرعين ثم الأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم يعلي درجاتهم فينا ويعيد علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين لأعلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين على هذه النية يا رب العالمين وعلى كل ما نوى به الصلاة والصلاة على حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كذا ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita bersyukur memuji kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majelis ilmu yang bermanfaat yang akan memimpin amal perbuatan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan kepada saudara-saudara kita yang sudah berdahulu di dalam minggu ini meninggalkan kita, kita doakan semoga dia tidak mendapat siksa di dalam kubur dan seterusnya, dan semoga dengan syafaat nabi dan wali-wali dan guru-gurunya dia masuk surga bighairi hisab. Kita yang masih di sini mudah-mudahan insaf mengambil contoh pelajaran bahwa kita pun akan seperti mereka-mereka yang mendahului kita itu, artinya akan masuk kubur juga. Anak-anakku semua, kalau kita di dunia pasti ada teman, kalau kita di padang mahsyar pun ada teman, andai kata kita dalam neraka pun ada teman. Tetapi yang kita seorang diri adalah kubur. Tidak ada orang-orang yang berdua di dalam kubur, masing-masing sendiri-sendiri. Jadi kada ada orang dalam kubur itu berdua, sekubur itu kada ada. Ini yang kita hadapi cagarnya apabila masuk kubur salaman. Kalau ikam itu di rumah rame lawan umah lawan abah, ada yang bisi anak rame lawan anak, ada yang bisi laki rame lawan suami, ada yang bisi ayam rame lawan ayamnya. Tapi kalau dalam kubur kada ada ayam lagi, laki kada 4 lagi, anak kada ada lagi, seorang diri. Ini yang hendaknya kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mengikut akan mayat ke kuburnya 3, 2 yang pulang, 1 yang tetap. Pertama pula warganya, kedua sebagian hartanya. 2 ini pulang, kada hendak tempat dalam kubur. Coba orang mati, kalau babinian mati itu kan ada kena tapih bahalainya ditukupakan bakas pakaiannya. Kemudian pula warganya mantar ke kubur nang lalakian babinian kena menigah hari.
bulikan semian itu, tapi pahalanya pun dibawa bulik digulung. Jadi dunia tertinggal, pula warga pun meninggalkan. Kemudian yang mengikuti akan orang mati itu hanya amal-amal gawian-gawian selamanya hidup, mulai balik, mulai sampai umur, itu amal perbuatannya malam siang itu umpat dalam kubur. Apabila amalnya itu berasal ilmunya itu bujur, maka bahagialah seseorang itu dalam kubur. Apabila ilmunya salah, amalnya umpat salah, maka sakitlah ia di dalam kubur. Jadi yang perlu diperhatikan, ilmu itu jangan sampai salah. Kalau ilmunya salah, maka amalnya ikut salah. Supaya ilmu itu jangan salah, mengaji pakai kitab. Gurunya ahli membaca kitab itu, dan kitabnya sudah dibujurakan. Kemudian gurunya itu belajar kitab yang dibaca itu lawan guru di atas sampai kepada si pengarang itu kitab. Selain dari itu, gurunya itu diberi izin atau disuruh oleh guru yang di atas mengelajari akan masyarakat. Kalau tidak demikian, maka jangan kita umpat ke guru. Lebih bagus lagi, guru yang sudah alim dan diizini oleh guru yang di atas, bahkan disuruh untuk mengajar. Cari lagi gurunya yang zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa lagi zuriat Rasulullah yang jadi guru kita itu bangsanya Al-Aidarus. Karena Habib Abdurrahman As-Sagab kai oleh Al-Aidarus. Sebelum Al-Aidarus lahir, berkatalah Abdurrahman As-Sagab, nanti akan timbul cucuku yang bernama Abdullah, gelarnya Al-Aidarus. Ikam tahulah kenapa cucuku itu digelar dengan Al-Aidarus. Sidin sendiri yang menjelaskannya. Maksud dari Al-Aidarus itu adalah Ra'isu Jami'il Awliya, kepala bagi seluruh wali-wali. Oleh sebab itu di antara thariqat, Abah dibari dan disuruh menyampaikan thariqat Aidarusiyah, thariqat yang diizini Rasulullah kepada Habib Abdullah Al-Aidarus, yang dibaca pagi sore. Bunyinya La ilaha illallah, la ilaha illallah, satu kali nafas, 12 kali, berarti 24. Kemudian Allahu Allah, bernapas pulang 12 kali, berarti 24 juga. Kemudian bernapas 12 kali, berarti 24 juga. Ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang mengamalkan thariqat Aidarusiyah ini pagi sore akan mendapat syafaat Habib Abdullah Al-Aidarus. Ada lagi amalan supaya sugih. Andakkah? Ayo kalau terbunyi, andakkah katakan. Nah, bacaannya ya Quddus, ya Quddus, a'tinil fulus, wa man 'adani fahuwa mamqus. Berkat Habib Abdullah Al-Aidarus
dibaca 11 kali malam atau siang. Insyaallah berkat keramat Habib Abdullah Al-Aidarus, cucu Habib Abdurrahman As-Sagaf, anak oleh Habib Abu Bakar As-Sakran, insyaallah akan diberi Allah kekayaan yang halal untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah ulangi, Thariqat Al-Aidarusiyah dibaca pagi sore, bunyinya La ilaha illallah, la ilaha illallah, bahina 12 kali. Allahu Allah, bahina 12 kali. Hu bahina 12 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Amalan untuk supaya sugih nang halal untuk agama. Ya Quddus, ya Quddus, a'tinil fulus, wa man 'adani fahuwa manfus, bi barakatil Habib Abdullah Al-Aidarus. Ya Quddus, ya Quddus, a'tinil fulus, wa man 'adani fahuwa manfus, bi barakatil Habib Abdullah Al-Aidarus. Ya Allah yang suci, ya Allah yang suci, bari ulun ni duit. Siapa memusuri ulun, mahiri ulun, matiakan pematian ulang. Barakat Habib Abdullah Al-Aidarus, anak Habib Abu Bakar As-Sakran, anak Habib Abdurrahman As-Sagaf. Semoga kita ini di dalam kubur nanti, karena ilmunya itu bujur, kitabnya bujur, gurunya turunan Rasulullah, dan disuruh oleh Rasulullah melajari umatnya, apalagi bangsanya Al-Aidarus, maka insya Allah di dalam kubur kita tak ada sendirian. Nah ini yang kita harapkan dalam kubur ini ada kawan. Adapun bacaan hari ini mengenai sifat Allah yang bernama Qudrat, kita diwajibkan meyakinkan bahwa Allah bersifat dengan sifat Qudrat. Maksudnya kuasa, mustahil, lemah. Jadi Tuhan kadang mempunyai sifat lemah. Hanya Tuhan mempunyai sifat kekuasaan. Kita masuk ke dalam badan kita. Kalau kita sakit, Tuhan tidak lemah untuk menyembuhkan. Tuhan kuasa menyembuhkan. Jadi orang yang sakit, harapannya itu kuat kepada Allah. Ya Allah, Tuhan nang paling kuasa. Ulun garing kekuasaan pian menyembuhkan, turunakan kepada ulun. Dengan Qudrat sampian sembuhkan penyakit ulun. Begitulah orang nang sakit. Orang nang masih tambabal, ya Allah, ulun yakin pian kuasa memberi ulun ilmu dan faham. Hilangkanlah tambabal ulun, berilah ulun ini akan faham dan ilmu. Orang-orang yang susah, ya Allah, pian kuasa memberi ulun harta. Berilah ulun harta, jangan dibiarkan ulun di dalam kesusahan. Orang yang sakit hati, ya Allah, pian kuasa menghilangkan sakit hati ulun. Gantilah sakit hati ulun dengan gembira.
sehingga seterusnya. Jadi tidak ada orang yang luar biasa. Kita dilajari dan disuruh meyakinkan Tuhan bersifat kudrat supaya kita ini barasi. Jangan ada sombong dan supaya kita jangan putus asa. Kalau sombong itu niscaya masuk neraka. Tuhan berfirman dalam Quran mengenai iblis gara-gara sombong. Tandanya sombong kada mau menuntut ilmu atau menjadi murid. Iblis disuruh menuntut ilmu lawan Nabi Adam sebagai jadi murid, kada mau karena sombong. Firman Allah, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah pada ketika Allah berfirman berkata kepada malaikat, hai semua malaikat, tunduklah, hormatlah kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam sudah diangkat menjadi guru. Belajar, hormati guru. Maka malaikat semua tahu bahwa dirinya ini adalah murid Nabi Adam. Allah menyuruh menghormati guru, maka malaikat menghormat kepada Nabi Adam karena perintah Allah. Menghormat peguruan karena perintah Allah. Seandainya Allah kada menyuruh hormat kepada guru, maka tidak kita mau hormat kepada guru. Guru itu adalah lebih tinggi dari abah kandung, lebih tinggi daripada min Tuhan. Rasulullah bersabda, abah ikam 3. Pertama, abah nang mengawinakan ikam lawan anak sidit, ya min Tuhan. 2, abah nang melahirkan ikam, abah kandung. 3, abah nang melajari ikam, yaitu guru. Nah, guru inilah lebih afdal daripada 2 abah yang di atas tadi. Penjelasan Rasulullah supaya kita menghormat kepada min Tuhan kurang daripada menghormat kepada guru. Menghormat kepada abah kandung kurang daripada menghormat kepada guru. Yang dilebihkan guru daripada min Tuhan dan abah kandung. Apalagi guru kita itu abah kandung sendiri.
apalagi guru kita itu min Tuhan kita sendiri. Atawa bukan abah kandung, bukan min Tuhan, tetapi guru kita itu abah angkat kita. Resmi kita diangkat jadi anak sidin dunia akhirat. Saksinya Allah dan Rasul. Rasulullah SAW bisi anak angkat seperti Zaid bin Harithah. Diresmikan oleh Allah Ta'ala bahwa Zaid adalah anak angkat Rasulullah. Keuntungan besar bagi Zaid, ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi anak angkat Rasulullah. Luar biasa bahagianya, gembiranya si Zaid itu karena menjadi anak angkat Rasulullah. Nah, jadi masalah mengangkat kuitan atau menjadi anak angkat itu mulai di zaman Rasulullah. Kada bingung. Nah, sekolah dia bangga Zaid karena udah ditakdirkan Allah menjadi anak angkat Rasulullah. Jadi kalau ikam bisi abah angkat seorang wali dzurriyyat Nabi, maka ikam wajib syukur kepada Allah dan dijaga diri, disesuaikan diri nangkai maka orang menjadi anak angkat seorang wali cucunya Rasulullah. Macam apa menjaganya? Yaitu dengan melaksanakan takwa. Suruh Allah zahir batin nang digawi dengan Allah, larangan Allah dijauhi lahir dan batin pun semata-mata dengan Allah. Dengan demikian ikam namanya kada memutus hubungan antara ikam dengan abah angkat. Tapi kalau sebaliknya, suruh Tuhan ditinggalkan, larangan Tuhan nang digawe, maka percuma ikam mengangkat kuitan lawan seorang wali nang dzurriyyat Rasulullah. Putuslah hubungan ikam dengan abah ikam. Quran menyatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Orang yang amalnya tidak takwa, putus nasabnya. Keturunannya itu putus. Inya yang memutus dengan sebab ketiada takwaannya. Kembali kepada iblis tadi. Kada mau iblis belajar lawan Nabi Adam. Nah, iblis kada mau belajar. Jadi pertamanya kada mau mengaji si iblis lawan Nabi Adam. Nang kedua kada mau menghormati lawan guru. Jadi setiap orang nang kada belajar atau orang nang kada menghormat perguruan itu disebutkan adalah iblis. Kenapa iblis jadi kada mau belajar? Kenapa iblis jadi kada menghormati tuan guru? Tuhan menyatakan wa kana minal kafirin. Karena iblis sudah ditulis matinya kafir. Jadi apabila orang yang hendak mati kafir, ciri-cirinya pertama kada mau belajar ilmu agama. Nang kedua kada mau menghormati guru agama. Apalagi guru agama itu dzurriyyat Nabi dan bangsa Al-Aidarus. Lamun inya kada dihormatinya, tanda mati kafir. Semoga anakku semua terpelihara daripada sabab-sabab mati kafir. Kemudian dalil daripada Tuhan bersifat kudrat firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa.
Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawadhu, tiada takabur membesarkan diri. Selain daripada jangan takabur membesarkan diri dan banyak takutnya pada Allah Ta'ala adanya. Jadi jangan sombong karena Tuhan menguasai, dan takutan karena Tuhan menguasai. Ya jabarannya, kalau orang sugih jangan sombong, bahkan takutan kesugihannya diangkat Tuhan. Demikianlah orang-orang yang berpangkat, jangan sombong dan takut karena Allah Ta'ala mudah mencabut pangkatnya. Orang-orang yang sehat jangan sombong karena malah takutan karena Tuhan itu mudah aja hendak mencabut kesehatannya. Adapun sebab-sebab sombong ada beberapa perkara. Pertama, taturunan. Apabila orang itu taturunan orang mulia, cepat sifat angkuh ada timbul di hatinya karena merasa inya tutus orang mulia. Sombong timbul. Buktinya sombong, lalu kada mau jadi sesuruhan orang hina. Macam-macam lalu. Ya kehendak beelang-elangan, inya jadi pemimpinnya. Itu karena inya turunan orang, inya pemimpin ziarah. Sombongnya kada mau hendak beelang serumahan aja, hendak setengah kampung dibawa. Inya nama memimpinnya karena inya keturunan putus pak. Nah ini sombong adanya di hati kayak itu. Hati-hati, hati-hati. Kalau orang keturunan mulia harus tawadhu. Kita misalnya bisi abah. Abah itu mulia. Itu nang mulia itu kan abah, bukannya kita. Kita bisi abah bakaramat, nang bakaramat itu abah bukan kita. Nah jadi si anaknya ini, turunannya ini jangan sombong, karena nang bakaramat, nang alim, nang mulia itu abah bukan seorang. Dicontohkan oleh ulama waliullah seperti makanan dan meminum minuman, maka abahnya itu nang kada haus dan kada lapar. Tapi si anak sidin lantaran kada makan kada minum tetap kehausan kelaparan. Paham lah itu? Nah, jadi karena abahnya itu alim dan takwa, mulia. Kalau anaknya kada alim, mana bisa takwa? Kalau kada takwa, mana bisa mulia? Nah, abahnya ini alim dan takwa, diciumi orang tangan. Si anaknya ini alim kada, takwa kada, menyurung tangan ke orang lain. Nah membalik-balik. Pulang. Kada sedikit dah, nangka itu tak orang nang tutus dah, kada sedikit sombong ka itu. Nah nyurung tangan, nah membalik. Alim kada, takwa kada. Nang alim takwa bakaramat tu abah sorong. Apalagi nang alim takwa itu kai oleh sorong, bukan abah. Abah sorong. Alim takwa itu kai jauh. Kenapa jadi disombong-sombongkan oleh cucunya? Nah, abah peringatkan lagi, kalau orang tutus keturunan nang mulia jangan bersifat sombong. Bahkan kita itu mentawadukan diri, sopan, karena nang alim itu bukan seorang, nang takwa bukan seorang. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ana. Bukan orang nang mulia kalau menguya-nguya apa hunda hebat, apa hunda hebat, apa hunda hebat.
Tapi ngaran mulia itu bukan menyambat abahnya, lihat diri unda mintoda. Oleh sebab itu berusahalah hai orang nang daturun mulia untuk mengikuti datu-datu kita. Kalau datu kita alim, jadilah kita orang alim. Kalau datu kita takwa, jadilah kita orang yang takwa. Begitulah. Supan juga namun datu alim sorong bungul, datu takwa sorong ada subhan. Nomor 2, penyebab daripada sombong dan angkuh, pangkat. Kalau orang itu jadi pangkat, bapangkat, berkedudukan, mudah sekali sombong inya. Merasa ada bisi bawahan, ada bisi rakyat. Semestinya orang berpangkat itu menganggap dirinya itu sesuruhan bagi rakyat. Jangan inya merasa sombong. Sebaliknya, inya menganggap nang tinggi itu adalah rakyat itu. Aku ini di bawah oleh rakyat. Aku ini sesuruhan rakyat. Jadi jangan sombong. Nang mengangkat seorang duduk itu kan rakyat, pemilihan umum. Nang menggaji seorang saban bulan itu kan rakyat. Ini jangan lupa. Seorang dipilih rakyat, seorang diberi makani rakyat. Hendaknya bersifat tawadhu dengan rakyat. Ikam rakyatnya nang mengangkat aku, ikam nang memberi makani aku sarumahan, biniku anakku makan gaji, nang menggaji ikam rakyatnya. Jadi aku ini merasa rendah diri dari ikam. Semestinya kayak itu orang berpangkat. Jangan sebaliknya. Rakyat yang mengangkat tadi nasibnya kada diperhatikan. Bahkan rakyat itu dijadikan alat untuk adu domba. Demi untuk kekuatan pangkatnya dan hasil maksudnya mengumpulkan harta banyak-banyak. Sangat kelirulah pemimpin nang neka itu. Apalagi kalau rakyatnya itu disiksa oleh inya gara-gara kada tunduk lawan inya. Padahal asal usulnya nama angkat inya itu jadi papangkat adalah rakyat yang disiksanya itu. 3 daripada sebab sombong, ilmu fak dunia. Setiap orang-orang yang alim fak keduniaan, maka pasti sifat sombong ada di hatinya. Contoh kalau inya bisa naik ke angkasa, sombongnya luar biasa. Karena inya memiliki ilmu kawan naik ke angkasa luar. Jadi ngarannya bukan manusia angkasa, tapi manusia banyak dosa. Siapa? Orang yang ilmunya ilmu dunia. Apabila banyak ilmu dunianya, banyak juga sombongnya. Maka didiklah anak-anak kita ilmu agama. Jangan terlalu mendidik anak kita ilmu dunia, karena nantinya dia akan menjadi orang sombong, nang akhirnya masuk neraka. 4, penyebab daripada sombong dan angkuh adalah kesugihan. Kalau orang-orang nang kaya mudah bersifat sombong. Tuhan berfirmankan, la innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Manusia apabila sudah sugih, lalu inya itu takabur,
Kalau murid itu sugih, maka guru nang melajarinya dipimpinnya. Guru, pian ka ini, pian ka ini, pian ka ini, pian ka ini. Padahal nang maatur guru itu murid, tapi muridnya berduit. Ini bahaya orang nang bisi duit bisa hendak maatur paguruan. Sombong ada dalam hati. Cukup dan jelaslah penyebab sombong tadi. Pertama, turunan yang mulia. 2, pangkat. 3, ilmu fak dunia. 4, kekayaan. Semoga kita barataan ditulung oleh Allah Ta'ala dan dipeliharanya daripada sifat-sifat takabur dan sababnya. Amin. Allahumma amin. Dan semoga sifat kudrat Allah Ta'ala yang kita yakin ini kuat di dalam hati kita, sehingga tidak lagi ada terkebur di hati kita, dan timbul tawadhu dan takut kepada Allah di hati kita. Amin. Allahumma amin. Iradat, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita wajib meyakininya. Arti iradat, menentukan, mustahil tergagah. Allah menentukan, tidak bisa diatur. Jadi kita jangan mengatur Tuhan. Jangankan Tuhan, guru aja jangan diatur oleh murid. Ini mengaji lawan guru sekalinya maatur lawan peguruan, kada boleh. Mantang-mantang sugih, mantang-mantang bapangkat, peguruan diatur. Mantang-mantang seorang turunan orang yang di atas maatur lawan peguruan. Mantang-mantang seorang alim pak dunia maatur lawan peguruan. Katulahan kena katulahan. Apalagi Tuhan diaturnya, ya kainya di bawah, hendak ke atas. Kehendak ke atas itu mengatur Tuhan. Tuhan sudah mendudukakan di bawah, kenapa hendak balik ke atas? Ini halus bahayanya, halus benar. Orang yang mengatur Tuhan ini sangat halus bahayanya. Maksudnya itu jalannya itu halus, tapi bahayanya gonol. Kalau orang di dalam keadaan di bawah, jangan hendak ke atas. Lamun orang di atas hendak ke bawah, nyata aja kada hakun. Orang susah jangan berpikir hendak sugih, karena mengatur Tuhan. Buktinya orang di bawah nang hendak mengatur Tuhan jadi ke atas, beriri lawan orang-orang di atas. Orang susah nang mengatur Tuhan supaya Tuhan menyugihakan, buktinya beriri lawan orang nang diberi Tuhan kesugihan. Orang sugih dihirinya, orang di atas dihirinya. Karena ini hendak mengatur Allah Ta'ala, hendak memindah dirinya menjadi ke atas dan sugih dan sebagainya. Kalau waktu enggak, bukan. Jadi Allah mengatur seluruh alam, menerima aturannya. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dalilnya, yaitu fa'alun lima yurid. Semua perbuatan yang terjadi atau yang tidak terjadi itu adalah peraturan Allah Ta'ala. Nang jadi itu diatur Tuhan juga, nang kada jadi pun diatur Tuhan juga.
Maknanya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya. Maka patut bagi mukmin mutakid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Artinya dalam kitab ini menyatakan kalau sudah kita yakin Tuhan itu ma'atur, seluruh alam menerima aturannya, maka aturan Tuhan terbagi dua. Nang kita terima. Pertama, nikmat, nang kedua, bala. Apabila nang datang nikmat, maka kita diwajibkan syukur. Apabila nang datang bala, kita wajib sabar. Arti syukur atas nikmat, ingat bahwa nikmat dari Allah. Kenyamanan itu daripada Allah. Kenyamanan itu dari Allah. Dan hati gembira kepada Allah, muntung memujiakan Allah. Nikmat yang diberikan Allah digunakan untuk jalan menuju Allah. Abah ulangi, arti syukur atas peraturan Allah nikmat yang datang ke kita. Pertama, hati kita memandang kenyamanan ini dari Tuhanku Allah, dan hati gembira kepada Allah, dan muntung membaca pujian seperti Alhamdulillah. Nikmat yang diberikan itu gunakan untuk mendatangi Allah. Sabar atas ujian Allah, susah dan sebagainya, dengan artian tidak marah, hati kita tidak panas, dan muntung kita kada mengadu-ngadu. Kalau orang dapat bala dunia, hatinya kada panas. Kada panas hati dapat bala. Biasa kalau orang adalah dimaki orang, dicela orang, lalu aja hati panas. Nah itu kada sabar namanya. Nangaran orang yang sabar tuh dingin hatinya. Biasa kalau orang yang kada sabar tuh untungnya mengadu-ngadu. Nah orang yang sabar untungnya sunyi, kada mengadu, ranai. Nah mudah-mudahan kita seberataan jangan bersifat takabur, tetapi hanya bersifat tawadhu dan bersifat akan takut kepada Allah. Serta kalau sudah kita yakin Tuhan menentukan kita menerima ketentuannya, dan ketentuannya itu terbagi dua, nyaman dan sakit. Tatkala nyaman kita syukur, tatkala sakit kita sabar. Semoga yang demikian ini menjadi ilmu yang manfaat dan Allah menolong kepada kita untuk kita memakainya. Amin Allahumma amin. Kemudian kitab yang kedua, dan yang ketujuh daripada bahaya orang memakan yang halal nang kebanyakan. Artinya memakan makanan yang halal terlalu banyak, bahayanya 10. Nang ketujuh, bahwasanya padanya menyusahkan hati dan memfitnahkan badan pada mencarinya dan mensediakannya dan memakannya dan melepaskan daripada mudaratnya. Jadi yang ketujuh ini, orang yang makan yang halal terlalu banyak, susah hati. Hati itu kada mau nyaman hati, hingga susah hati.
Padahal kadada mengerja dosa, kadada cuma makan nang halal kebanyakan, lalu hati itu susah. Kada nyaman, namun hati ini susah tuh kada nyaman tuh bang, hati nang susah. Biar duit banyak tapi hati susah. Nah, penyebabnya kenapa jadi hati susah? Makan nang halal kebanyakan. Nang kedua, kauyuhan. Orang kauyuhan biasanya penyarikan, iya kan? Nyawa macam-macam aja kalau tahu dia kauyuhan ini, tahu nyawa, kalau tahu udah kauyuhan macam-macam nyawa nih. Nah, itu orang kauyuhan itu biasa penyarikan. Gara-gara makan gancang, lalu bacari uyuh awak, timbul penyarikan, maka penyarikan ini iman hancur. Jadi efeknya bahayanya luar biasa. Kurang nang ketujuh makan banyak nang halal. Ditambah lagi menyediakan makanan nang halal nang banyak tuh uyuh awak. Amun kebanyakan warna macam makanan. Uyuh kita menyiapkannya itu manggawinya uyuh di dapur. Menyiapkannya beberapa piring uyuh, membasuh lipat untung piringnya kebanyakan uyuh, dan memakannya uyuh juga pulang macam-macam. Nih pulang. Ya keumpama gigi nih lawan wihang bisa bebandar, ya tainya minta ampun jar gigi ulun kepanatan, ampun ujar wihang ulun keuyuhan tagaynya kalau bisa bebandar. Tang pina cakup ya. Lagi ditambah susah daripada melepaskan dari kemudaratannya. Artinya apabila orang gancang makan, rancak behera itu sakit parut dulu, jadi rancak sakit parut. Nah itu arwah-arwah kajamban gawian. Napa mun makan terus-terusan dan mudaratnya apabila makan itu rancak, parutnya ujusnya bakoreng, lalu timbul penyakit di ujus. Apalagi makanan yang halal tadi, makanan yang banyak mengandung lemak, seperti ujus, seperti parut, seperti lemak-lemak. Apabila ketujuh memakan nang lamak-lamak, nang lambat hancur itu, niscaya kena penyakitan bana awak. Ingatakanlah ibu-ibu berataan, jangan banyak memakan nang lemak-lemak. Maka nyaman pang nang lemak-lemak tu nyaman banar. Lamun sete daging telah kita memakan secucuk dua cucuk, tapi kalau sete lama atau sete ujus atau sete parut itu bisa 10 tusuk. Nyaman benar kenapa cucuk liurnya lama, padahal akibatnya kolesterol kena naik, lalu darah tinggi, lalu bisa stroke atau lumpuh. Akibat dari makan, melepaskan dari kemudaratannya makan nang banyak halal itu pada kawan susah. Nang kedua, biasa kalau anak banyak makan itu dimasini sedikit liur terbuka. Nah, gara-gara kita kamasinan lalu makan banyak karena cucuk lawan liur masin, jadi akibatnya darah tinggi. Ada lagi yang ketujuh makan manis, minum manis, lalu banyak meminum karena manisnya, akibatnya kancing gula, bakamih gula, penyakit gula. Apabila sudah artinya orang ini banyak gula di awaknya, buka ke mata, lalu katarak, dioperasi matanya bisa picak. Apabila inya sudah menguasai lawan jantung, maka darahnya tekanan tinggi karena gula tinggi. Diobati penurun darah 10 biji kalau mau turun tensi.
Kenapa? Karena gulanya naik. Jadi gulanya nang diturunakan, kadang darah nang diturunakan. Lalu susah banyak duit keluar ke obat tuan dokter gara-gara nang halal tadi kita makan banyak gula, banyak uyah, banyak lemak banyak. Demikian juga pulang masin manis lah. Masam pun jangan terlalu banyak. Setiap masam-masam itu jangan terlalu banyak. Boleh tapi sedikit. Kalau kita kebanyakan masam, penyakitnya uluwati atau mah. Padih uluwati bisa keluar darah di burit dan di muntung akibat mah. Lambung kita itu berkoreng. Ini orang ketujuh pamasam. Ya ka limo kuit itu memarah sepanggal. Ketujuh banal masam ya ka belum tunjuk itu hendak 10 biji. Ya karamania itu bebukuan dimakan nang mantah-mantah kerapuk. Nang ketiga lagi siapa nang samun yang kelima lagi padas. Boleh nang padas tapi jangan banyak. Ini kalau orang nang ketujuh pamadas ya Allah bola ajan 25 lembok perawitnya. Kada tahu unda tahan parut ya. Sekali pahabisannya bahera maulas darah. Darah nang keluar di burit sekalinya maulas gara-gara kebanyakan makan nang padas. Jadi jangan banyak nang padas, masin, masam dan manis dan lemak. Semoga nang Abah sampaikan ini menjadi perhatian dan kita kawa memakainya supaya awak kita ini sehat dan kawa beribadah. Lamun sudah berjaga jua kesehatan, tetap garing jua sobar tadi nang dipakai. Ranai dan dingin utak dan hati dan kada mengadu kemana-mana. Karena udah kita jalankan syariatnya, Bapak pantang sudah kita datang juga penyakit itu. Ini sudah memang iradat ketentuan Allah. Kita wajib menerima dengan sabar. Kemudian yang ke-8 bahwasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit di waktu mati. Orang nang banyak makan nang halal waktu sakaratul maut roh mau keluar sakitnya luar biasa, padihnya luar biasa. Karena kesakitan dan kesusahan mati itu sakadar sedapnya di dalam dunia. Apabila nyaman banar makan di dunia banyak, nang nyaman-nyaman hendak mati kita disakitakan bebanar roh keluar itu. Yang ke-9 bahwasanya padanya mengurangakan pahala akhirat. Biar beribadat kita saling banyakkan bersedekah, maka sedekah kita itu pahalanya dikit banyak. Memberi misalnya kita 1,5 miliar bersedekah, pahalanya sangalon serupiah aja. Kenapa? Karena nang bersedekah 1,5 miliar ini makan nang halal gancang. Apalagi memberi yang bilang hendak sedikit banar makan gancang pulang bilang bebaya pahala. Apalagi ibadat pengoler pulang. Yang ke-10 bahwasanya padanya hisab pada hari kiamat. Apabila banyak makan nang halal maka lambat masuk surga. Maka kita hendak masuk surga mendusur, limbah buka mata dikubur langsung di surga. Mun hendak maka itu cocokakan lawan gawi. Makan nang halal jangan banyak. Telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin. Telah datang beberapa hadis Nabi SAW pada mencela akan kanyang nang belimpatan. Setengah daripadanya al-mu'minu ya'kulu fi ma'yin wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Hasbabna adama luqaimatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fahaquhu thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Bermula orang yang sempurna iman memakan ia pada 1 parut. Dan orang yang kafir makan ia pada 7 parut. Jadi kalau orang beriman makan sepiring, orang kafir makan 7 piring. Artinya banyak.
Mamada akan anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Jadi makanan itu asal kita kawan cangkat tulang belakang, kawan duduk, kawan berdiri. Jika ada ia menuntut tambah dan tak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya sepertiga ucus diisi makanan, sepertiganya diisi minuman, sepertiganya untuk napas atau angin. Jadi kalau sudah hibak lawan makanan minuman, niscaya kada kau bakantut. Angin hibak udah kada ada lagi, untuk angin itu kada ada lagi. Nang menunjul makanan keluar, nang menunjul kami keluar tuh angin. Anginnya kada ada lowongan untuk masuk karena hibak lawan banyu lawan nasi sudah. Maka jasin bahayanya itu pada penyakit ucus kena, buntu kena. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan semua apa yang kita dengar bersama-sama di majelis ini Allah jualah yang memberikan manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pengharapan kita kepada Allah dengan berkat Rasulullah dan wali-waliullah, Allah Ta'ala membersihkan kita semua dari segala dosa dan kesalahan zahir batin seumur hidup, dan memberi kita rahmat yang luas dan keselamatan dunia akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kabul. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita satu tempat dalam surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Ala tilka ni'ami ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali ahli an-nar. اللهم اجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين بعلمهم. اللهم استر عيوبهم وعلمهم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله العالمين. ampun maaf taqabbalallahu minkum.